Kali ini kita akan belajar bagaimana cara memisahkan komponen di React.js. Sebenarnya tidak ada cara best practice-nya bagaimana memisahkan komponen di React.js. Teman-teman bisa memisahkan komponen sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi saya akan coba demokan cara pembagian komponen di React.js yang common digunakan. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah aplikasi to do, tapi kalau teman-teman lihat di sini kita masih menulis code-nya di dalam satu file. Nah, kita akan coba, memisahkan, ke dalam sebuah komponen-komponen terpisah aplikasi to do yang sudah kita buat ini. Oke, yang pertama akan, saya buat folder terlebih dahulu. Sini saya akan membuat sebuah folder pages, lalu yang kedua saya akan, membuat sebuah folder komponen. Oke, lalu yang kita lakukan adalah saya akan membuat sebuah komponen baru, todo.js di bagian pages-nya ini. Lalu, bagian app.js-nya ini saya akan copy semua code-nya ke bagian to-do.js-nya. Oke, kita paste di sini, kita ganti nama kelasnya jadi to do. Terus untuk yang kita ekspor juga harusnya to do juga. Oke, selanjutnya di bagian app.js-nya ini karena sudah di-copy, kita akan hapus code-code-nya yang tidak diperlukan, misalnya ini kita sisain untuk wrapper-nya. Dan untuk di bagian metodenya juga kita perlu termasuk konstruktornya. Oke, sekarang bagian to-do.js ini kita akan import ke bagian app.js-nya, import to-do from, masuk ke pages, lalu kita ambil to-do-nya. Kita akan print to-do komponennya di sini. Oke. Masih ada error, kita baca errornya, jangan panik di bagian to-do.js. Oke. CSS-nya kita tidak perlu karena sudah kita import di bagian app.js-nya. Oke, aplikasinya sekarang kita akan coba, kita sudah memisahkan ke dalam sebuah to-do.js-nya. Kita akan coba apakah masih berjalan, tes, kita coba, ya berhasil untuk menambahkan, kalau kita delete, ya berhasil juga untuk bagian delete-nya. Nah, sekarang di bagian to-do.js-nya ini kita akan bagi-bagi lagi ke dalam komponen-komponen terpisah. Misalnya kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa membagi bagian data yang kita map ini ke komponen terpisah, lalu untuk bagian inputnya juga bisa kita bagi ke bagian terpisah. Misalkan di sini kita kasih nama to do card, lalu di bagian inputnya ini kita kasih nama komponen to do form misalnya. Nah, sekarang kita akan coba di bagian data yang kita map ini, kita pisah ke dalam komponen terpisah. Kita akan buat komponennya terlebih dahulu. Di sini saya kasih nama to-do-card.js. Kita akan import React from. Oke, saya akan menggunakan functional komponen karena dia cuma akan menerima data dari props-nya. Saya kasih nama to-do-card. Lalu dia akan menerima sebuah props. Yang akan kita return adalah data yang di sini. Yang kita return adalah HTML atau tag HTML yang ada di sini ke bagian to do card-nya. Sekarang kita export report to do card. Oke, untuk indeksnya kita tidak punya indeks, jadi kita akan hapus. Oke, bagian to do-nya ini kita akan terima datanya dari props. Termasuk di bagian handle delete-nya kita juga akan terima datanya dari props. Props di sini saya coba kecilkan biar lebih terlihat, dan di bagian data yang kita passing juga data yang dari props-nya. Oke, harusnya sekarang tidak ada masalah. Kita akan balik ke bagian todo.js-nya ini, kita akan import di to-do card-nya ini di bagian sini. Import to-do card from. Kita akan mundur, kita masuk ke bagian komponen, lalu kita akan ambil to-do card-nya. Oke, sekarang to do card-nya ini akan kita looping di bagian maps-nya. Jadi kita tidak perlu ini.
Kita akan looping di sini. Oke, datanya atau, card-nya sudah berhasil kita looping sebanyak 2 kali sesuai dengan datanya. Di sini datanya ada makan dan juga ada minum. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, eee, data to do-nya ini belum muncul, jadi dia baru muncul button-nya aja. Kenapa? Karena kita belum mem-passing datanya. Datanya kita akan passing lewat props-nya. Di sini props yang sudah kita ekspektasikan adalah dengan nama to do, lalu kita passing to do. Oke, sekarang datanya sudah muncul. Karena kalau saya tambah, tes, tambah, oke datanya sudah muncul. Sekarang kita akan coba, mengetes bagian delete-nya ini. Oke, untuk di bagian delete-nya masih error. Kenapa? Karena dia tidak menemukan sebuah, props dengan nama handle delete. Kenapa? Karena kita belum mem-passing, props dengan nama handle delete ini di bagian, to do card-nya. Sekarang kita akan passing datanya ini, handle delete. Oke, saya pakai raw function. This kita akan passing dot handle delete. Handle delete ini dari mana? Handle delete ini adalah dari sini. Mungkin biar namanya beda, saya akan coba, ganti untuk nama props-nya ini jadi on delete. Oke. On delete ini adalah sebuah props yang akan, berisi sebuah function di mana dia akan me-return sebuah metode dengan nama handle delete which is yang ini. Oke, handle delete ini adalah sebuah metode dengan dia akan ekspektasi menerima sebuah parameter which is to do yang mau kita delete. Berarti kita perlu mem-passing data to do-nya ke bagian handle delete ini. Oke, kita akan coba, pelan-pelan untuk bagian on delete ini berarti di sini adalah on delete. Nah, kita passing data to do yang mau kita hapus, which is yang ini, kita sudah passing. Nanti di bagian props-nya kita akan nerima, parameter. Di sini kita kasih nama, to do delete misalkan. Lalu to do delete ini kita akan terima atau kita akan kirim ke bagian, handle delete ini. Nanti di bagian handle delete ini, to do delete-nya akan diterima di sini. Dan dia akan menjalankan fungsi delete-nya seperti biasa. Sekarang kalau kita cek, tambah lagi, tes. Oke, mandi. Lalu kita delete. Nah, sekarang fungsi delete-nya juga sudah berhasil kita maps atau kita passing lewat props-nya ke bagian to do card-nya ini. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi ketika, kita butuh sesuatu di bagian, komponen kita misalnya, nah kita tinggal passing datanya itu atau sebuah function-nya itu di dalam atau di bagian atau lewat props-nya ini. Oke, dengan begini, kita akan bisa menggunakan bagian to do card-nya ini berulang-ulang atau dia reusable. Ketika dia, digunakan berulang-ulang, lalu ketika ada perubahan, kita cukup merubahnya di satu tempat, which is di bagian to do card-nya ini. Oke, itu keuntungan daripada kita memisahkan komponen, memisahkan sesuatu ke komponen, kita bisa menggunakan berulang-ulang dan ketika ada perubahan, kita cukup merubahnya di satu tempat. Oke, sekarang, kita bisa pisahkan, lagi di bagian input-nya ini, tapi saya tidak akan contohkan. Silakan teman-teman, pisahkan sebagai bahan latihan teman-teman, bagian input-nya ini ke dalam komponen terpisah. Misalkan dengan nama to do form misalnya. Di sini kalau teman-teman ekspektasi dia akan menerima sebuah state, lalu dia akan menerima juga sebuah function, yaitu yang handle to do input-nya dan juga handle set-nya. Jadi teman-teman tinggal passing di bagian props-nya. Itu dia cara, pemisahan komponen di React.js. Kita sudah memisahkan. Yang pertama, kita punya bagian pages, lalu juga kita punya bagian komponen. Di mana pages ini nge-wrap beberapa komponen, di dalam, satu pages-nya. Lalu untuk app.js-nya kita juga jadi lebih ramping karena dia high order komponen, dia cukup merender page yang mau kita render. Oke, itu dia pengenalan sedikit tentang pemisahan komponen di React.js.